menentukan ring of convergence dari sinyal Xn sama dengan min 0,5 N ya, pakai tanda mutlak. Jadi kita cari di sini karena kita punya ya, kita punya dua sisi, jadi kita cari satu persatu. Yang pertama untuk minta hingga sampai min 1 dari sinyal Xn E pangkat 0,5 dikali N Z pangkat min N. Ya, dan pada sisi kausal N dari 0 sampai tak hingga, amplitudonya E pangkat min 0,5 N, kita kalikan dengan Z pangkat min N. Ya. Jadi satu persatu, yang NC ini maksudnya non-kausal kita masukkan E pangkat min 0,5 N, ya ini amplitudonya, Z pangkat N ini, mudah-mudahan masih ingat yang tadi ketika kita mengubah bentuk min tak hingga sampai min 1, kita ubah menjadi bentuk dari 1 sampai tak hingga. Ya, ini kita ulang lagi yang tadi, kemudian kita peroleh ini N-nya, di sini ada N, sini ada N, kita keluarkan, jadi kita punya E pangkat min 0,5 dikali Z pangkat N. Ya, ini kalau kita coba suku pertamanya adalah pada saat N sama dengan 1. Jadi kalau N sama dengan 1, maka ini adalah kita peroleh A1 suku pertamanya adalah E pangkat min 0,5 Z. Sehingga kita tulis di sini suku pertamanya E pangkat min 0,5 Z. Ya. Saya coba cari lagi, mungkin ada yang lupa. Jadi kita selalu mencari suku pertama E pangkat min 0,5 Z. Karena kita punya N-nya 1, berarti pangkat 1. Sehingga kita punya E pangkat min 0,5 Z. Kemudian yang kedua, kita punya suku kedua sama dengan E pangkat min 0,5 Z pangkat 2. Sehingga kita punya R sama dengan E pangkat min 0,5 Z pangkat 2 per E pangkat min 0,5 Z. Ya, sehingga kita punya R kita adalah E pangkat min 0,5 Z. Oke, kita tuliskan di persamaan kita, ya. Kita punya Z-nya adalah E pangkat min 0,5 Z per 1 kurang E pangkat min 0,5 Z. ROC-nya kita tinggal ambil R lebih kecil dari 1. Ya, sehingga yang berikutnya, yang kausal, kita lakukan hal yang sama. E pangkat min 0,5 ya kan, dari sini ya. E pangkat min 0,5 dikali Z pangkat min 1 pangkat N, tapi ini batasnya dari 0 sampai tak hingga. Ya, kita cari lagi A1-nya. A1-nya diperoleh pada saat E pangkat min 0,5 Z pangkat min 1, karena suku pertama dimulai pada N sama dengan 0, maka ini kita peroleh sama suatu perpangkatan pangkat 0 itu sama dengan 1. Suku kedua sama dengan E pangkat min 0,5 Z pangkat min 1 pangkat. Suku kedua ada N sama dengan 1, sehingga E pangkat min 0,5 Z pangkat min 1. Ya, sehingga kita peroleh R-nya adalah E pangkat min 0,5 Z pangkat min 1 per suku sebelumnya adalah 1. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Ya, kita tuliskan. Ingat, saya tulis kembali rumusnya. Sama dengan A1 per, nih berulang kali saya tulis supaya mahasiswa saya ingat ya.
Jadi prosedurnya ya selalu cari suku pertama, cari rasionya, kemudian cari ROC-nya. Ya, itu itu adalah prosedur yang harus kita lakukan untuk menghitung transformasi Z. Nah, kemudian kita gabungkan kembali nilai transformasi Z pada sisi non-kausal dan sisi kausal. Kita peroleh seperti ini, ya. Sehingga kita dapat nilainya seperti ini, ya. Oke, mungkin tadi ada yang masih bingung, ini saya ulangi lagi. Ya, kita ulangi itu karena kita punya Z positif, tinggal kita kalikan saja E pangkat min 0,5 Z per 1 kurang 0,5. Sorry. Satu kurang E pangkat min 0,5 Z kita kali dengan Z pangkat min 1. Ya, sama dengan ini kita kali E pangkat 0,5 biar biar kita peroleh ininya bentuk negatif, ya, karena ada ini. Oke, sehingga kita peroleh seperti ini. Ini dikali ini kan pangkat positif 0,5 dikali dijumlah dengan negatif berarti pangkat 0, ya kan, dikali Z pangkat positif 1 ini Z pangkat min 1, maka di sini 0, kemudian dibagi dengan E pangkat 0,5, ya kan, Z pangkat min 1 dikurang 1, ya kan. Nah, di sini kan dapat E pangkat 0 dikali Z pangkat 0. Sehingga kita peroleh 1 per 1 kurang E pangkat 0,5 Z pangkat min 1. Jangan lupa tanda minus karena ini tadi kita keluarkan, ya. Ini satunya minus. Nah, ini minus. Oke. Jadi kita punya ini suku yang non kausal, ya. Kemudian ini kita punya suku pada sisi kausal yang ini, ya. Sehingga kita bisa mencari ROC dari masing-masing ini. Nah, ROC dari yang non kausal itu adalah Z-nya lebih besar dari, kita cari ROC ini, itu adalah E pangkat min 0,5 Z pangkat min 1 lebih kecil dari 1. Ini yang kausal, ya. Jadi kita peroleh E pangkat min 0,5, ya kan? Ya, Z-nya lebih besar dari E pangkat min 0,5. Itu adalah yang kita peroleh E pangkat min 0,5, ya, lebih besar dari Z pangkat min 1. Karena ini kita bawa kemari. Kemudian yang kedua, E pangkat min 0,5 Z
lebih kecil dari 1. Ya kan? Sehingga kita peroleh Z kecil dari 1/E pangkat min 0,5 sama dengan Z lebih kecil dari E pangkat 0,5. Ya, sehingga kita peroleh area yang sebelah sini. Nah, kalau kita rangkumkan kembali untuk Xn pada yang memiliki dua sisi, nilainya ada dua sisi, maka nilai ring of convergence-nya, karena tadi adalah ROC-nya tadi adalah Z, seperti ini ya kan? E pangkat 0,5, sini E pangkat min 0,5. Ya, jadi dia berada seperti cincin gitu ya, dia berada di antaranya. Jadi ini adalah ROC dari non kausal, ya, ini adalah ROC dari area kausal, sehingga kita peroleh ketika kita gabung maka ROC-nya adalah irisan keduanya. Irisan keduanya adalah berada di antara jari-jari E pangkat min 0,5, ya kan? Ini pangkat min 0,5. Kemudian jari-jari E pangkat 0,5. Ya. Kita bisa pencet kalkulator cari tahu berapa nilai E pangkat 0,5. Benarkah dia lebih kecil dari E pangkat min 0,5. Ya kan? Ada pertanyaan nggak? Ini jari-jarinya, kalau kita gambar, ini jari-jarinya E pangkat 0,5. Kalau ini E pangkat min 0,5. Ini min, ya. Nah, kita peroleh ROC-nya adalah irisan dari ROC non-kausal dengan ROC kausal. Ya. Jadi, kalau kita ambil kesimpulannya seperti ini, ROC dari dua sisi berbentuk cincin dengan jari-jari lingkaran dalam R1 dan jari-jari lingkaran luar R2. Ya. Oke, jadi kita sudah sampai pada 3 bentuk ROC dari 3 bentuk sinyal gitu ya kan. Yang pertama sinyal yang kausal, maka ROC-nya adalah Z lebih besar daripada R, anti kausal ROC-nya Z lebih kecil daripada R, sedangkan yang dua sisi ROC-nya merupakan bentuk cincin ya yang berada di antara R1 dan R2. Ya, kalau durasinya berhingga, maka dia berlaku untuk semua Z atau Z tidak sama dengan 0 ya, atau Z tidak sama dengan tak hingga. Itu untuk durasi berhingga. Durasi berhingga nanti kita sudah melihat pada saat SN ya. Nah, ini kita akan ketemu dengan bentuk ROC seperti ini. Ada pertanyaan nggak sejauh ini sebelum kita maju ke depan? Ada pertanyaan masih ada di sana atau seperti apa? Mahasiswa saya ada pertanyaan atau sudah tidur? Paham, Bu. Paham ya, gampang ya. Jadi ini ada tabel transformasi Z ya. Ini nanti boleh coba satu persatu. Tadi kita udah coba yang ini ya kan. Nah yang ini kayaknya udah juga kayak kan minggu lalu. Nah nanti bisa coba satu persatu. Yang ini, yang mana? Ini udah juga tadi ya.
Nah, ini dicoba satu persatu semuanya sehingga kalian betul-betul yakin bahwa seperti inilah XZ-nya. Nah, dengan ada tabel transformasi Z ini nanti bisa langsung menggunakan saja. Di sini kita punya impuls N min K misalnya ya. Oh, kita ingat kemarin sifat pergeseran sinyal pada transformasi Laplace ya. Jadi di sini dia mengalami, ini kalau kita kali dia kan sebenarnya mengalami pergeseran sebesar ini. Ya, jadi ini sifat-sifatnya akan kita pelajari minggu depan. Nanti kalian cek dulu. Ini kan impuls N-nya 1, XZ-nya. Nah, ketika dia digeser sejauh min K, maka dia yang terjadi adalah 1 dikali Z min K. Min K ini adalah ini pergeserannya. Ya, ini adalah nilai impuls N, impuls sebelumnya. Jadi kalau kita punya UN min K, ya, UN itu adalah 1 per 1 kurang Z pangkat min 1. Tapi karena dia bergeser sejauh min K, maka dia kita kalikan dengan Z min K. Ya, gampang sekali. Jadi kan ini tadi munculnya dari mana? Dari ini yang kita kalikan dengan Z min K. Ya, ini jadi kita bisa pakai sifat pergeseran sinyal ya, sifat delay. Di sini terjadi. Kemudian U min N, kan tadi kita udah hitung UN ya. UN itu sama dengan 1 per 1 kurang Z pangkat min 1. Maka ketika dia di reverse, maka dia akan menjadi 1 per 1 kurang Z. Ya, jadi ininya juga reverse ya. Kemudian, ini juga seperti itu, min U, min N, min K. Tadi kita udah hitung, kalau U min N seperti apa, UN min K ya kan, ini UN min K, kemudian kita minkan lagi, maka apa yang terjadi? Jadi ini kalau kalian lihat patternnya, kalian bisa buat sendiri, ini terjadi pergeseran, apa yang terjadi? Oh, jadi pergeseran sinyal, apa yang terjadi? Terjadi reverse ya, reverse atau pembalikan sinyal. Nah, kemudian ini juga, ini kalau masih ingat ini sifat apa? Akan terjadi sifat diferensial. Nanti kalian bisa buktikan. Jadi ini adalah sifat diferensial nih. Ya, masih ingat U per V. Ya, ini bisa kalian cari. Kemudian ini juga. Nah, ini tolong dikerjakan ya. Ini sama ini tolong dikerjakan sehingga kita minggu depan ketika kita pelajari sifat maka kalian bisa balik kemari. Oh, ini saya dapat dari sini. Oh, sifat ini seperti ini. Kemudian perhatikan juga ROC yang terkait dengan semua sinyal ini, ya. Kemudian kita mau lihat definisi pole dan zero. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau kita punya XN, ya, yang mau kita transform Z kan menjadi XZ, maka kita bisa menentukan pole dan zero-nya. Zero itu kita peroleh pada saat nilai Z sedemikian sehingga XZ-nya sama dengan 0. Ya, XZ-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita punya misalnya persamaan XZ sama dengan 2 per, misalnya Z per 1 kurang Z ya. Nah, persamaan ini akan menjadi 0 ya. Siapa yang menyebabkan dia 0? Yang menyebabkan XZ ini sama dengan 0 apabila ininya sama dengan 0 ya kan? Jadi kalau di atas ini 0 menjadi tak hingga ya kan? Z-nya menjadi tak hingga, maka ininya harus sama dengan 0. Kan dia menjadi tak hingga kalau ini sama dengan 0. Ya, maka 1 kurang, kalau ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Bukan Z-nya sama dengan, ini sama dengan 0. Maka 1 kurang Z sama dengan 0. Berarti Z-nya berapa di sini? 1. Jadi ini kita sebut sebagai pole. Dan Z sama dengan 0, kita sebut sebagai 0. Ya, jadi itu maksudnya. Ini kita perlukan untuk mencari kestabilan dari sinyal kita, ya. Nah, kalau di sini contohnya Z-nya
supaya dia sama dengan 0, maka di sini Z-nya harus sama dengan 0. Dapatlah dia Z sama dengan 0. Di sini supaya dia menjadi tak hingga, maka Z kurang 1-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh Z sama dengan 1. Ya, jadi kalau kita gambar, 0 kita beri tanda dengan bulatan merah. Kemudian pole kita beri tanda dengan tanda silang. Ya, jadi 0 itu pada titik 0 dan pole pada titik 1. Ya, jadi ini kita sebut sebagai diagram pole dan zero. Sini dikatakan ROC tidak boleh memuat atau berisi pole. Jadi pole itu harus berada di luar dari ROC. Ya kan kalau berada di 1 gimana? Ya karena ini ada garis putus-putus, berarti kan 1 itu tidak termasuk dalam ROC ya. Seperti ini. Jadi makanya dia putus-putus. Nah, ini disuruh tentukan pole dan zero ya, gampang sekali di sini supaya kita dapat pole seperti apa. Persamaan ini harus sama dengan, di atas harus sama dengan 0, berarti Z kurang 2. Itu harus sama dengan 0, berarti Z-nya sama dengan 2. Kemudian Z tambah 2, itu harus sama dengan 0, berarti Z sama dengan min 2. Ya, ini kita pakai untuk menentukan nilai 0. Nah, yang di bawah kita pakai untuk menentukan nilai pole. Ya, sama dengan 0. Maka kita peroleh Z sama dengan min 0,5. Jadi kalau kita gambar diagram pole dari soal nomor 1, maka kan kita punya tadi 0-nya sini 1, ini 1. Berarti kita gambar nilainya di 2 dan min 2 ya kan? Di sini 2 min 2. Ya. Kemudian kita punya pole-nya pada min 0,5. Di sini ada pole. Ya, kita pakai tanda silang di min 0,5. Oke. Jadi begini yang dimaksud dengan menggambar diagram pole. Ya, ini dikerjakan sampai soal terakhir ya. Semuanya dikerjakan. Caranya seperti ini, seperti saya gambar. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana menentukan ROC